Halo, apa kabar? Semoga kalian semakin sehat dan selalu semangat untuk belajar. Ya, kali ini kita akan belajar tentang hubungan antar sudut. Mau tahu? Kita simak yuk! Oke, di sini kalian bisa lihat ada dua ruas garis AB, ini ya, dengan ruas garis GH itu dipotong oleh ruas garis CD. Ya, memotong di tengah ya, mereka memiliki titik potong di sini dan di sini. Oke, nah di sini kita akan mencoba menggeser beberapa titik untuk melihat apakah ada perubahan pada besar sudut, dan kalau ada, besar sudut mana yang bergeser dan tetap sama besar. Oke ya, kita mulai dari titik A. Titik A saya geser ke atas ya. Nah, kita perhatikan titik atau sudut E dan F. Nah, sudut E dan F, ketika titik A digeser ke atas, besar sudutnya tetap sama. Kemudian kita geser ke bawah, tetap sama ya. Oke, tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan ya. Kemudian kita akan menggeser titik B. Apa yang terjadi dengan sudut E dan F? Ternyata besar sudutnya masih sama. Diikuti oleh beberapa sudut yang lain juga memiliki besar sudut yang sama ya. Ada beberapa pasang. Kemudian kita gerakan yang C. Ruas garis yang ada di tengah. Kita gerakan ke kiri bawah. Kita perhatikan sudut E-nya dan F tetap sama. Kemudian di belakang sudut E juga sama ya dengan E. Nah, kemudian sudut selain sudut E dan yang bertolak belakang, ini juga sama ternyata 127,8 derajat. Begitu juga yang posisi di sini. Ya, F sudutnya 52,2 derajat. Ternyata di belakangnya sama. Oke, kemudian kita gerakan yang D ya. Kita gerakan ke kanan atas, ternyata tetap sama sudut E dan sudut F. Nah, menurut kalian kira-kira apa ya hubungannya antara besar sudut dengan dua garis sejajar yang dipotong oleh salah satu garis? Pada peragaan kedua, kalian diminta untuk menggeser titik P atau titik R untuk mengubah ukuran sudut. Kemudian, setelah itu kalian akan diminta mengklik atau memberikan tanda cek pada box yang ada di bawah ini ya, untuk mengetahui hubungan antar sudutnya. Nah, kita mulai dari menggeser titik P. Kita geser ke kanan, kalian perhatikan sudut yang terjadi tetap sama ya ketika bergerak. Nah, kemudian kita gerakan yang R. Ke kiri dan ke kanan, ternyata besar sudut keduanya tetap sama. Kira-kira menurut kalian, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa besar sudutnya selalu sama? Nah, kita perhatikan dulu ya, yang ada di bawah sini. Coba kita klik. Misalnya saya klik di sudut sehadap ya, saya ingin mengetahui mana sih yang dimaksud pasangan sudut sehadap. Nah, ketika saya klik di sini, muncul sudut 128 derajat dan ini. Sama ya besarnya. Nah, coba kalian amati, dia berada di mana posisinya? Posisinya adalah sama-sama di sebelah kanan ruas garis tengah, kemudian dia berada di atas kanan perpotongan antara ruas garis tengah dengan garis yang ada di atas dan di bawah. Nah, yang penting adalah kedua sudut ini menghadap ke atas kanan. Kalau kita perhatikan misalnya titik ini sebagai mata, ini sebagai mata, kemudian kita lihat ke sana matanya. Nah, ya, ternyata menghadap ke arah yang sama. Sehingga ini disebut sebagai sepasang sudut sehadap dan besar sudutnya selalu sama. Kemudian kita lihat yang kedua, kita klik. Ternyata pasangan sehadap yang berikutnya ada di sini. Sama-sama menghadap ke bawah kanan ya. Ke kanan bawah. Matanya menghadap ke sana ya. Turun ya, ini juga turun. Kemudian yang tiga, ternyata di sini. Ya, matanya menghadap ke sana. Mata sudutnya ke kiri bawah, ini juga. Kemudian yang keempat mana? Oke, betul sekali dia ada di sini ya. Menghadap ke kiri atas. Oke. Nah, kemudian yang keempat pasang sudut ini kita sebut dengan sudut sehadap, di mana masing-masing besarnya selalu sama. Oke, begitu ya. Coba sudut luar sepihak ya, kira-kira di mana letaknya ya. Oke, kita klik yang pertama. Oke, ternyata posisinya ada di luar dua garis ini.
berbeda dengan sudut dalam sepihak ya. Tetapi posisinya masih sama. Sama-sama berada di sebelah kanan ruas garis yang di tengah. Dan kalau ditambahkan, ini 180 derajat ya. Oke, kemudian sudut luar sepihak berarti di mana dong? Iya, betul sekali, ada di sebelahnya ya. Dia ada di sini, kemudian satunya ada di sini. Nah, besarnya kalau di sini sama dengan besarnya sudut yang ini, yaitu 52 derajat. Ini juga ya, ini kebalikan dari ini. Sama ya, nilainya 128 derajat. Kita klik betul atau tidak? Ya, betul ya. Jadi ini adalah sudut luar sepihak. Yang ini satu pasang, kemudian di sini pasangan lainnya, dan sudut dalam berada di dalam dua garis, oke ya. Kemudian pasangan lainnya di sini. Oke, paham kira-kira? Ya, kita lanjut ya. Dalam berseberangan, sudut dalam berseberangan kita lihat, kita klik yang pertama. Oke, nah kalau kalian lihat, sudah jelas ya berseberangan, berarti dia dipisahkan oleh satu garis yang di tengah. Posisinya juga berbeda, satu di kanan, satu di kiri. Gitu. Dan ini besarnya sama. Kemudian yang kedua, nah yang kedua di sini. Berada di dalam kedua garis, letak posisinya berbeda yaitu kanan kiri, dan besar sudutnya sama. Kalau begitu, untuk sudut luar berseberangan gimana? Pasti dia berseberangan posisinya di kanan kiri, tapi letaknya di luar kedua garis ini. Nah, kita coba ya. Klik satu. Nah, ya kan? Oke, kalian perhatikan di sini kedua sudut ini terletak di luar kedua garis yang ini dan dipisahkan oleh ruas garis yang di tengah. Berada di kanan dan kiri. Berarti kalau begitu pasangan lainnya di mana? Ya, sudah jelas. Pasangan lainnya ada di sini, ya, dan di sini. Oke, coba kita klik. Ya, betul ya. Nah, ini adalah beberapa hubungan sudut yang terbentuk dari dua garis yang dipotong oleh salah satu garis. Kira-kira bagaimana menurut kalian setelah belajar tentang hubungan antar sudut? Sudah paham? Oke, terima kasih. Selesai sudah perjumpaan kita hari ini. Sampai ketemu di topik berikutnya. Bye-bye!